Apa benar yang dibilang sama Eki dan Dani? Kalau yang dilihat mereka adalah Bianca. Kalau iya berarti Bianca benar-benar masih hidup. Tapi kalau bukan Bianca, terus siapa yang mereka lihat? Amplop apa itu? Apa yang sedang mereka ributkan? Kenapa Nuna terlihat sangat resah? Nuna rasanya sulit untuk tidak mengkhawatirkanmu lagi. Oke, saya setuju Pak. Saya akan investasikan modal saya di perusahaan Pak Gani. Terima kasih banyak, Pak. Nanti untuk dokumennya akan saya lengkapi lagi. Ya, nggak apa-apa. Aman-aman. Kalau begitu saya permisi dulu, Pak ya. Oh, oke. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Pak Gani. Maaf Pak Wibowo. Itu foto istri dan anak Bapak. Oh iya, betul. Ini foto keluarga kecil saya. Tapi istri saya sudah almarhum Pak Gani. Dan ini anak saya yang buat lukisan itu. Anak saya Dipta namanya. Dipta. Dipta itu anak saya satu-satunya Pak Gani. Ya, udah sering kan saya ceritakan sama Pak Gani. Ya. Sayangnya dia nggak mau melanjutkan bisnis dengan saya. Dia malah mau menjadi tentara. Dan beliau sudah menghilang untuk tugas negara selama hampir 6 tahun kira-kira. Komandannya bilang kalau Dipta itu udah meninggal. Tapi kalau saya selalu memikirkan itu, hati saya itu benar-benar sedih Pak Gani. Saya berharap kalau Dipta itu masih ada, berada di suatu tempat. Saya sih hanya ngebayangin kalau dia itu masih liburan, terus tugas dari tentaranya yang lokasinya jauh sekali. Ya, karena saya mengharapkan kalau dia itu masih ada Pak Gani. Apapun itu yang membuat supaya saya betul-betul nggak kehilangan dia. Apa ini kebetulan atau memang benar dia? Saya turut berduka cita ya, Pak. Semoga masalah Pak Wibowo secepatnya menemukan titik terang. Ya, Pak Gani. Insya Allah, insya Allah. Saya permisi dulu. Ya, terima kasih banyak Pak. Saya yang terima kasih. Ya. Soal ini? Belum, Mai. Tapi dokter bukan memvonis Mas Gani nggak bisa memiliki keturunan, Mai. Kemungkinan itu masih ada, tapi cuma 3%. 3%. 3% itu sama artinya dengan 0. Artinya kalian nggak punya kesempatan lagi. Nuna, Mama nggak mau ya kalau sampai kamu dan Gani nggak punya keturunan. Karena nggak akan ada lagi yang bisa mempererat hubungan kalian sebagai suami istri kalau kalian nggak punya anak. Pernikahan aja nggak cukup, Nuna. Karena sebuah pernikahan itu besar atau kecil, kemungkinan untuk bercerai itu ada. Ma, tapi hubungan aku sama Mas Gani baik-baik aja, Ma. Sekarang baik-baik aja. Kamu bisa jamin akan baik-baik aja selamanya? Kalian harus punya anak. Dan anak itu bukan Safa. Karena Safa bukan anak kandung antara kamu dan Gani.
dokter itu bilang sama aku kalau aku harus memberitahu Mas Gani dalam keadaan yang tepat, Ma. Harus cari momen yang tepat. Jangan sampai semua ini membuat Mas Gani jadi drop dan malah jadi merasa terpukul. Kalau sampai semua itu terjadi, kemungkinan 3% itu akan lenyap, Ma. Mas Gani nggak boleh dalam kondisi tertekan. Makanya aku bingung banget, Ma. Setelah aku tahu semua ini, aku belum punya kesempatan untuk bilang sama Mas Gani soal ini. Sampai akhir hari ini tiba, aku sama Mas Gani harus balik lagi konsul ke dokter. Jadi mau nggak mau hari ini aku harus bilang sama Mas Gani. Gini, kamu harus usaha supaya Gani jangan sampai datang konsultasi hari ini. Kamu cari cara gimana pun caranya. Dia jangan sampai konsultasi. Syukur-syukur kalau dia sibuk, jadi dia lupa sama jadwalnya. Enggak, Ma. Mas Gani nggak mungkin lupa. Gini, kamu telepon suami kamu bilang kalau dokter telepon kamu dan dia minta reschedule karena dia ada keperluan yang lain. Kamu telepon sekarang. Nggak bisa, Ma. Gimana nanti kalau Mas Gani langsung tanya ke dokternya? Tapi kan itu kemungkinannya kecil. Yang penting hari ini jangan sampai dia datang. Udah, kita nggak punya alasan lain. Cepet, Nun. Iya, Mama, sabar, Ma. Nanti aku coba deh telepon Mas Gani pakai rencananya Mama. Tapi sekarang aku harus buru-buru jemput Safa, Ma. Aduh. Anaknya Pak Wibowo namanya juga Dipta. Mantan suaminya Nuna juga Dipta. Dipta itu anak saya satu-satunya, Pak Gani. Ya, udah sering kan saya ceritakan sama Pak Gani. Ya, sayangnya dia nggak mau melanjutkan bisnis dengan saya. Dia malah mau menjadi tentara. Nama dan yang diceritakan sama Pak Wibowo itu kok sama ya dengan mantan suaminya Nuna. Tapi semua itu seperti kebetulan aja. Saya harus bisa menemukan sesuatu yang bisa lebih meyakinkan kalau memang itu adalah orang yang sama. Tapi saya tanya ke siapa ya? Freya. Dia itu kan keponakannya Pak Wibowo. Berarti dia sepupunya Dipta. Ini memang orang yang tepat untuk saya tanyakan tentang informasi Dipta. Ya ampun, Dev, lo tau gak sih? Hari ini gue tuh ketemu loh sama Pak Gani. Iya, dia tuh datang ke kantor gue. Terus lo tau gak? Dia pakai dasi yang gue beliin. Seneng banget deh. Tuh kan, apa gue bilang? Udah jelas kan? Udah gak perlu diraguin lagi. Dia tuh udah ngasih kode, tau gak sih buat lo? Itu tandanya lo tuh udah dapetin lampu hijau. Udah deh, pokoknya sekarang semangat, oke? Bisa aja. Jangan kayak gitu gue jadi salting tau gak? Dev, bentar ya, gue angkat telepon Pak Gani dulu. Pak Gani nelfon gue soalnya. Yaudah. Oke, ya. Bye, ya. Halo. Halo Pak Gani. Iya, Freya. Saya mau ngajak kamu makan siang hari ini. Apa kamu bisa? Makan siang di mana ya Pak? Terserah, saya ngikut aja. Gimana kalau makannya di Diamond Cafe aja? Boleh? Ketemu di sana ya? Oke. Sampai ketemu ya Pak. Oke, sampai ketemu. Akhirnya Pak Gani ngajak aku ketemu duluan. Pak Gani mau ngomong apa ya kira-kira? Jadi gak sabar deh ketemu Pak Gani. Oke, aku hari ini harus dandan lebih cantik dari biasanya. Semua udah siap. Setelah pertemuan nanti aku harus melanjutkan pemetaan. Pak Wibowo.
Selamat siang, Pak. Halo, selamat siang juga. Saya mau tanya, apakah kamu sudah menemukan info siapa pacar Dita? Saya mohon Bapak bersabar sedikit lagi. Saya harus benar-benar memastikan apa target saya yang sekarang adalah benar mantan pacar Dipta atau bukan. Sebenarnya siapa orang yang kamu selidiki? Siapa tahu saya bisa bantu. Sebaiknya jangan, Pak. Saya sudah melakukan pekerjaan ini bertahun-tahun. Dan kalau dari awal memang Bapak bisa memastikan, kenapa harus melibatkan saya? Oke. Sorry. Oke, kalau gitu saya mau menanyakan satu hal saja. Kalau ternyata itu bukan mantan pacar Dipta gimana? Berarti tinggal satu nama yang pasti akan jadi mantan pacar Dipta. Berarti sekarang kamu cuma punya 2 target ya? Dan kamu hanya bisa memastikan siapa di antara mereka? Betul, Pak. Saya minta kamu segera pastikan. Saya nggak sabar. Saya pengen tahu siapa mantan pacar Dipta. Baik, Pak. Saya akan segera memastikannya. Kalau gitu saya tutup teleponnya, Pak. Selamat siang. Oke, selamat siang. Kalau aku bisa memastikan kalau Nuna memang bukan mantan pacar Dipta, berarti tinggal satu nama. Yaitu Vera, teman Nuna. Oke, saatnya melanjutkan misi. Jadi apa yang bisa saya bantu, Pak? Saya yakin Bapak ngajak ketemu saya pasti karena ada perlu, kan? Saya harus basa-basi dulu. Nggak bisa langsung nanya tentang Dipta. Nanti Freya curiga. Frey, kamu kenapa tiba-tiba jadi nggak memegang proyekta lagi? Masalah itu sudah jadi kebijakan Om saya, Pak. Ya mungkin Om saya berpikir kalau saya belum kompeten untuk menghandle proyek itu. Ya, mudah-mudahan aja mungkin next project kita bisa kerja sama lagi, Frey. Amin, saya juga pengennya kayak gitu. Tadi waktu saya lagi ngobrol dengan Pak Wibowo, dia menyebut nama anaknya itu Dipta. Iya, Mas Dipta itu anaknya Om Wibowo. Soalnya saya punya kenalan lama, namanya Dipta juga. Kalau boleh tahu, nama belakang Dipta anaknya Pak Wibowo itu siapa ya? Dipta Saksena. Itu nama lengkapnya. Saksena. Iya, Saksena. Oh, berarti saya salah. Nama kenalan lama saya itu Dipta Prayoga. Jadi namanya aja udah beda banget, Pak. Iya, betul. Tapi kasihan ya Pak Wibowo itu. Ya, anaknya cuma satu kan. Dan keberadaan Dipta itu nggak ada yang tahu di mana. Malahan ada kabar sudah meninggal. Betul, Pak. Memangnya Dipta belum menikah ya? Kayaknya Pak Gani lagi cari informasi tentang anaknya Om Wibowo deh. Lebih baik aku nggak perlu ceritain yang sebenarnya. Bisa-bisa Pak Gani nanti cerita ke Om Wibowo kalau Mas Dipta udah menikah. Mas Dipta belum menikah, Pak. Kalau boleh tahu Bapak kenapa nanya Mas Dipta sudah menikah apa belum ya? Oh, nggak apa-apa. Soalnya kan kalau misalkan anaknya Pak Wibowo itu sudah menikah, paling tidak mungkin sekarang Pak Wibowo itu sudah mempunyai cucu. Jadi nggak kesepian terus. Iya sih. Oke, kalau begitu saya duluan ya. Masih banyak urusan di kantor. Mungkin lain kali kita bisa makan siang lebih lama lagi. Semoga nanti kita bisa ketemu lebih lama lagi. Terima kasih ya, Freya. Sama-sama, Pak. Ternyata Pak Gani cuma mau nanya-nanya doang. Habis itu terus pergi. Aku pikir dia mau ketemu aku karena mau ngomongin sesuatu tentang hubungan kita. Ternyata cuma aku aja yang berekspektasi tinggi. Halo, Gan. Dan gue minta tolong nih sama lo, urgent. Minta tolong apa?
Ini ada hubungannya sama suami pertama Nuna. Gue minta lo lacak nama lengkapnya Dipta siapa. Dipta? Emang ada apaan? Nah lah, lo gak usah banyak nanya. Lo lakuin aja apa yang gue minta secepatnya. Oke, segera gue kerjain. Kalau bisa data itu udah ada di meja gue ya pas gue balik kantor. Oke. Bas, saya mau ke toilet sebentar. Kamu tunggu di sini ya. Salva sebentar lagi pasti keluar. Oh iya, siap. Baik, Bu. Om Bas, Non Safa? Mama mana Om? Oh, mamanya Non Safa lagi ke toilet sebentar. Ini ada apa di rambutnya Non Safa? Ada kotoran Om. Tadi Safa habis main play sama temen-temennya Safa. Oh, yaudah sini. Biar Om Bas bersihin ya. Senengnya lihat anak dekat sama ayahnya. Iya, beda banget sama suami saya. Non Safa, aturan bilang dong. Kan Om Bas bukan ayahnya Non Safa. Gak apa-apa Om. Safa senang dibilangin anaknya Om. Om Bas kan baik sama Safa. Safa! Mama. Anak mama udah selesai sayang sekolahnya. Jadi sekarang kita pulang ya. Ayo Om Bas. Non Safa pegangan sama Mama aja ya. Sama Om Bas juga. Emang nggak boleh? Hah? Oh iya, ya udah. Ya. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum Oma. Waalaikumsalam sayang. Lu cucu Oma yang cantik udah pulang sekolah. Tadi gimana sekolahnya, seru Kak? Seru Oma. Ngapain aja tadi? Tadi belajar menyanyi Oma dan belajar menggambar. Ih, seneng banget. Pokoknya banyak banget. Non Safa, sekarang kita ke dalam dulu ya. Bersih-bersih terus ganti baju deh. Ya, sama Mbak In ya. Yuk. Sayang. Sini sayang. Hati-hati. Tadi gimana? Kamu udah nemu cara buat ngomong sama suami kamu? Udah, Mai. Apa? Ya, mudah-mudahan aja berhasil ya. Gan, gue udah melacak siapa nama lengkap Dipta suami pertama Nuna. Siapa namanya Dan? Dari hasil yang gue dapet, nama lengkap Dipta adalah Dipta Saksena. Ini nggak salah lagi. Berarti mereka orang yang sama. Sebenarnya ada apa, Gan? Lu cari tahu tentang hal ini? Nggak apa-apa. Lu bener nggak mau cerita sama gue? Ya udah, gue balik ke ruangan gue ya. Thank you, dah. Nuna ternyata menantunya Pak Wibowo. Selamat siang, Pak Gani. Selamat siang, Pak Wibowo.
Apa kabar? Apa kabar? Selamat siang. Halo, Safa. Apa kabar kamu sayang? Tapi kenapa Nuna seperti nggak kenal dengan Pak Wibowo ya? Kalau dia menantunya. Bukannya sebelumnya Nuna pernah ketemu dengan Pak Wibowo. Tapi kenapa Nuna bersikap biasa aja? Apa sepanjang Nuna menikah sama Dipta, dia nggak pernah ketemu dengan Pak Wibowo? Ah iya, pantas saja Pak Wibowo tidak mengenal Nuna. Saya baru ingat kalau Nuna dan Dipta menikahnya kawin lari. Apa Nuna pura-pura nggak tahu kalau Pak Wibowo itu bapak mertuanya? Mbak Kiara, Mas, ada perlu apa ya kesini? saya sudah jadi guru les lukisnya Safa, Mas. Oh, sejak kapan? Sejak mungkin 3 harian lalu. Sepertinya dia mana-mana aja. Penampilan perempuan ini juga kelihatan cupu. Dengan kacamata dan sangat sederhana. Tante Kiara. Safa, sayang. Halo. Udah semangat banget nih, udah mau ngelukis ya? Iya Tante, sekarang kita masuk ya. Ayo sayang. Silakan, Mbak. Ayo. Waktu saya menikahi Nuna dulu, Nuna dalam keadaan lagi hamil dari suami pertamanya. Dan suami pertamanya itu adalah Dipta Saksena. Dan janin yang ada di dalam kandungannya Nuna itu, Sava. Berarti kalau Dipta itu anaknya Pak Wibowo, Sava itu adalah cucunya Pak Wibowo. Oh, punya sesuatu nih buat Safa. Mau nggak? Ambil dong. Ayo dong, jangan malu-malu. Terus mereka begitu cepat untuk akrab. Hubungan darah memang nggak bisa dibohong. Mereka akan mencari kecocokan dengan sendirinya. Pak Gani, tadi saya sudah telepon Om Wibowo dan katanya beliau berkenan untuk dijenguk hari ini. Tapi kalau boleh Pak, Bapak boleh nggak bawa Safa juga sekalian? Soalnya Om Wibowo katanya kangen banget sama Safa. Pantesan aja Pak Wibowo sering kangen sama Sava. Karena hubungan mereka berdua itu seorang kakek dan cucunya. Alam bawah sadar mereka sudah menghubungkan emosi keduanya. Gimana nanti kalau sampai Pak Wibowo tahu bahwa Sava adalah cucu kandungnya? Terus nanti Sava akan diambil sama Pak Wibowo. Enggak. Ada apa ya? Saya bisa gila kalau sampai itu terjadi. Maaf Pak, apa ya Pak? Enggak apa-apa. Udah kamu balik kerja aja. Oh ya, baik Pak. Saya permisi dulu ya Pak. Tenang. Oke, sekarang Safa mau ngelukis apa? Mau lukis wajahnya Papa. Mau lukis wajahnya Papa? Berarti Tante gambarin dulu ya. Nanti Iya, Safa bantu-bantuin warnain. Wajahnya Papa. Kayak gini bukan wajah Papa? Belum kelihatan Tante. Oh iya, baru bentuk wajahnya.
Oke, matanya dulu ya. Ini matanya papa. Set. Hidungnya tante, hidungnya. Hidungnya papa. Terus apa lagi? Bibirnya ya? Iya. Coba Safa bantuin sedikit. Oke, bagus. Wah, Safa makin jago ngelukisnya sayang. Baru juga diajarin. Pinter. Jago loh. Kan Tante Kiara yang ajarin Safa. Good job sayang. Pinter banget. Gan? Gan? Are you okay? Gan? Gannya baik-baik aja gak ya? Gue jadi penasaran deh. Soalnya ini pintu udah beberapa jam ditutup sama dia. Gue masuk aja deh. Gani nggak ada. Mana dia? Gue telepon deh. Kenapa Nuna tega terus membohongi saya? Kenapa Nuna gak kasih tahu ke saya bahwa sebenarnya Pak Wibowo itu adalah kakeknya Safa? Jadi jangan bang, uang gua baru keluar bang. Sini. Di-reject lagi. Ya udahlah, biarin aja. Kayaknya dia lagi pengen sendiri dulu deh. Gue paham sih. Kalau kondisi kayak gini, pasti dia nggak akan mau ngomong sama siapapun, termasuk gue. Uang gua baru keluar bang. Sini. Jadi jangan bang. Sini, bang baru keluar bang. Bang jangan bang. Bang jangan bang. Siapa lu? Gue saya ikut campur lu. Sikat. Ya udah kalau gitu, Bu Nuna, Bu Meta saya pamit dulu ya. Ya. Terima kasih banyak ya Mbak Kiara. Terima kasih Tante. Iya sayang, sampai ketemu besok ya Safa. Hati-hati ya Mbak. Iya, permisi. Iya, mari. Dadah Tante. Dadah. Safa, itu apaan ini? Ini lukisan apa sih, Safa? Ini lukisan Papa, Oma.
Papa. Oh, tunjukin ke Mama. Coba mau lihat, Nak. Ih, bagus banget. Hebat anak Mama. Mama, Ya apa sayang? fotoin Safa sama lukisan ini. Terus kirim ke Papa. Ya udah Mama foto terus kirim ke Papa ya. Coba diangkat lagi dikit biar kelihatan. Terus Safanya senyum. 1, 2, smile. 1, 2, 3. Coba lihat. Waduh, hebat banget sih. Mama langsung kirim ke Papa ya, Nak? Iya, Ma. Sini lo. Keren loh, lukisannya Safa loh. Safa, voice note buat Papa. Voice note ya. Ngomong Nak, 1, 2, 3. Papa, tadi aku melukis wajahnya Papa. Bagus kan, Papa? Papa kapan pulang? Jangan malam-malam ya, Pa. Safa kangen banget sama Papa. Sarangnya Papa. Sarangnya Papa. Nah, ini voice note juga Mama kirim ke Papa ya. Pinter banget Oma ini cucunya ini. Itu keren banget loh. Nanti kalau Papa pulang kasih ya. Iya, Ma. Papa, tadi aku melukis wajahnya Papa. Bagus kan, Papa? Papa kapan pulang? Jangan malam-malam ya, Pa. Safa kangen banget sama Papa. Sarangnya Papa. Sarangnya Papa. Sabar sayang. Papa sangat takut kehilangan kamu. Walaupun kamu bukan darah daging Papa. Tapi Papa udah sangat mencintai dan menyayangi kamu seperti anak Papa sendiri. Dan Papa janji. Papa akan selalu mempertaruhkan nyawa Papa untuk kamu.